Nah, pada saat kita masuk ke PMM di menu pengelolaan kinerja, nanti menu pengelolaan kinerjanya kita klik. Pada saat kita klik, nanti muncul tampilan seperti ini. Saat sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik tombol mulai. Nah, kemudian setelah mengklik tombol mulai ini, kita pastikan kita punya identitas. Kalau belum sesuai identitas yang ditampilkan di sini, kita klik edit. Setelah itu, kita pastikan kita punya nama, kemudian NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, dan jenjang jabatan. Kemudian kalau misalkan jenjang jabatannya kita 3A, tinggal kita pilih saja di sini ada beberapa pilihannya, pilih golongan 3A. Kemudian kita klik lagi jabatannya ahli pertama. Setelah selesai, kita klik tombol simpan. Kemudian pastikan lagi di sini kalau sudah sesuai, maka kita klik data sudah sesuai. Setelah itu dia akan munculkan menu ini untuk memastikan lagi apakah sudah sesuai ataukah belum. Jika sudah yakin dan data sudah benar, maka klik data sudah benar. Setelah itu kita akan diarahkan ke menu perencanaan kinerja bagian praktik pembelajaran. Nah, di praktik pembelajaran ini ada 8 indikator yang bisa kita pilih. 8 indikator ini mengacu kepada rapot mutu pendidikannya kita. Jadi di sini ditampilkan ada warnanya biru semua, tapi kalau masing-masing sekolah beda. Nanti ada yang tampilannya di sini berwarna merah, ada yang warna kuning, kemudian ada yang warna hijau sesuai dengan data pada rapot mutu pendidikan. Jika ada di sini indikatornya yang berwarna merah, maka dianjurkan untuk memilih indikator yang berwarna merah dahulu. Jika merahnya tidak ada, yang ada hanya kuning atau hijau, maka silahkan pilih yang berwarna kuning atau yang berwarna hijau, yang berwarna kuning duluan. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada yang merah dan tidak ada yang kuning, yang adanya cuma hijau, warnanya hijau semua, maka pilih salah satu indikator yang berwarna hijau itu. Nah, di sini saya contohkan, saya memilih indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja saya, yaitu penerapan disiplin positif. Setelah itu, setelah kita mengklik ini, salah satu indikator ini, kita klik tombol ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini, minimal poin yang harus kita dapatkan itu 32 poin, maksimal 128. Bagaimana kalau di bawah dari 32 poin? Di bawah dari 32 poin itu tidak bisa dilanjutkan, jadi harus 32 poin. Nah, di sini ada rencana kinerja, rencana hasil kerja yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini. Misalkan dalam satu semester ini saya mengikuti kegiatan sebagai partisipan kegiatan seminar ini. Nah, poinnya sudah ada di bagian akhir dari setiap indikator kerja yang ada. Misalkan saya pilih ini partisipan kegiatan seminar, dalam satu semester rencananya saya akan mengikuti 3 kali seminar, maka kita klik 3 kegiatan. Bukti dukungnya apa? Berupa sertifikat kegiatan. Nah, kemudian selanjutnya kita klik tombol tambah lagi. Kita klik tombol tambah, kemudian kita tambahkan indikator kinerja yang mau kita laksanakan juga dalam satu semester ini. Misalkan dalam satu semester ini saya mengikuti yang namanya partisipan observasi praktik. Nah, observasi praktik pembelajaran ini dulu dikenal dengan supervisi kelas. Kita boleh memilih ini dalam satu semester, misalnya nanti kita akan diobservasi selama satu kali, maka kita pilih satu kegiatan. Nah, observasi praktik ini, praktik pembelajaran, kalau waktu kemarin di supervisi kelas hanya kepala sekolah dan kita saja, tetapi di sini kita bisa berperan sebagai pemberi masukan juga, kita bisa, kepala sekolah bisa melakukan supervisi dengan rekan sejawat sehingga ada diskusi, masukan, umpan balik, dan refleksi dari rekan sejawat yang melakukan observasi praktik pembelajaran bersama dengan pimpinan sekolah. Kemudian kita akan menambah suatu poin lagi, misalkan di sini saya memilih tentang pelatihan mandiri, meningkatkan kompetensi sebagai pelatihan mandiri sesuai model kepala sekolah.
atau pengawas. Ada juga beberapa. Nah, ini misalkan saya pilih yang 36 poin. Penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kali kegiatan. Nah, komunitas belajar ini seperti apa sih? Komunitas belajar ini dia seperti kayak apalagi namanya satu wadah yang ada di lingkungan sekolah, kelompok dari guru-guru, di mana di dalam kelompok ini sharingkan berbagi praktik pembelajaran, berbagi praktik baik yang sudah diaplikasikan dan bisa meningkatkan apalagi namanya kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini boleh dalam satu semester ini, komunitas ini mengadakan 3 kali kegiatan praktik baik yang termasuk dalam penyelenggara, penggerak komunitas ini termasuk adalah ketua, koordinator, dan sekretaris. Nah, itu bisa. Kemudian bagaimana dengan pesertanya? Kalau sebagai peserta, maka kita pilih yang peran sebagai peserta praktik baik. Jika di sini komunitasnya minimal 3 kegiatan dalam satu semester, maka di peran sebagai peserta berbagi praktik baik ini dia minimal 4 kegiatan sehingga sesuai dengan kegiatan komunitas ini. Nah, kita lihat poinnya sudah berapa? Sudah 72 poin. Berarti sudah melebihi 32 poin minimal yang jadi poin minimal. Setelah itu kita klik ke tugas tambahan. Pada tugas tambahan ini kita tinggal memilih ya sesuai tugas tambahan yang ada pada SK pembagian tugas tambahan. Misalkan sebagai kepala perpustakaan, sebagai wakil kepala sekolah, pokoknya Bapak Ibu tinggal memilih tugas tambahan yang sudah sesuai dengan SK pembagian tugas yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian setelah kita memilih, kita lanjut ke perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja ini sebenarnya dia menggunakan prinsip berakhlak. Jadi kita tinggal memilih pada aspek berorientasi pelayanan, indikator perilaku apa yang mau kita terapkan. Misalkan kita bersifat ramah kepada peserta didik, maka bagaimana kita mewujudkan indikator ini? Kita mengucapkan salam, sapa, pokoknya kita sesuaikan saja dengan indikator sini. Nah, ini kita bisa pilih, kemudian kita sesuaikan dengan namanya perwujudan perilaku ini dengan indikator yang kita sudah pilih. Sampai kepada poin aspek yang terakhir, yaitu kolaboratif. Kita pilih, sudah selesai semuanya, maka kita ke rangkuman. Jika mau memastikan lagi, simpan dulu sebagai draft. Nah, setelah kita ke rangkuman, kita cek lagi satu persatu. Sudah sesuai, jika semua isiannya ini sudah sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan dalam satu semester ini, maka kita tinggal klik tombol lanjut ajukan. Nah, di sini dia akan menanyakan lagi kepada kita, pastikan apakah kita mau mengajukan, ya kita tinggal klik mengajukan. Kita kembali ke beranda dan tunggu untuk persetujuan dari kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah menyetujui ajuan kita, maka di sini akan muncul sepakati. Nah, ketika sudah muncul di sini akunnya kita ini sudah sepakati, kita sudah lihat dan sudah cocok dengan apa yang mau kita laksanakan, pastikan jumlah poinnya kembali, rencana kinerjanya, kemudian kita klik sepakati. Nah, sampai di situ itu saja untuk pengisian pengelolaan kinerja. Selamat mengerjakan.